Alhamdulillah. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali setelah eh, Ramadan ya. Dan sekarang masih momentum bulan Syawal. Ya, saya ucapkan taqabbalallah minna minkum sholihal amal. Semoga ibadah-ibadah yang kita sudah rutinkan di bulan Ramadan ya kita sudah kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi eh, apa namanya ya tarbiyah buat kita supaya kita bisa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di setelah bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan kembali ya kajian Fathul Muin kita. Masih di bab besarnya yaitu jual beli ya babul bay' jual beli dan pada pertemuan sebelumnya pembahasan yang terakhir kita bahas adalah al-fashu ya pembatalan akad ya pembatalan akad baik karena apa khiyar ya yaitu kesempatan untuk membatalkan atau meneruskan akad ya dan khiyar ada tiga ada khiyar majelis ada khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar majelis yaitu ketika masih satu majelis ya masih satu majelis akad maka baik penjual maupun pembeli masih memiliki kesempatan untuk meneruskan atau membatalkan akad. Kemudian ada khiyar syarat yaitu eh, maksimal 3 hari ya maksimal 3 hari. Ya, ketika disepakati ya selama 3 hari si pembeli ataupun penjual eh, apa namanya boleh meneruskan atau membatalkan, maka syarat tersebut ya wajib dipatuhi. Kemudian ada khiyar aib yaitu khiyar cacat ya ketika barang atau objek jual beli yaitu terdapat kecacatan dan cacatnya ini yaitu cacat yang terjadi sebelum akad ya. Cacatnya terjadi sebelum akad, maka si pembeli memiliki hak untuk ya mengembalikan mengembalikan barang tersebut ya tapi syaratnya yang sudah kita bahas itu alal faur ya harus segera ya kalau misalkan dientar-entarkan ya dia sudah tahu ada kecacatan tapi dia tidak segera mengembalikan maka sudah apa namanya tidak ada hak lagi dia untuk mengembalikan. Baik, kita masuk ke pasal selanjutnya itu faslun qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi min fid dharain. Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Ya, pasal terkait dengan hukum ya objek jual beli sebelum diserah terimakan. Ya. Nah, objek jual beli ya barang ini ya itu ketika sebelum diserah terimakan ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawabnya si pembeli karena eh, sudah selesai transaksinya atau menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan pada barang tersebut, nah ini menjadi tanggung jawab siapa? Apa menjadi tanggung jawab si pembeli karena kepemilikannya sudah berpindah atau menjadi tanggung jawabnya si penjual? Nah, eh, kemudian apakah karena ini kan secara kepemilikan sudah berpindah ya, ketika akad sudah terjadi, tapi belum serah terima barang nih. Tapi akad sudah terjadi karena misalkan sudah terima uangnya sudah diserah terimakan, ya, barangnya belum. Berarti kan si barang itu sudah berpindah kepemilikan. Nah, sekarang si pembeli ini kan sudah punya kepemilikan atas barang itu. Apakah boleh si pembeli ini menjual kembali, ya, menjual kembali barang itu atau tidak? Nah, ini akan kita bahas ya. Baik. Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamani al-bai'. Nah ini ya.
al-mabi'u qabla qaddihi min dhamani bai'in, ya, bahwa barang yang atau objek akad, objek jual beli qabla qabdihi, sebelum diserah terimakan, min dhamani bai'in, ya, itu menjadi tanggung jawabnya si penjual, ya. Jadi ini belum menjadi tanggung jawabnya si pembeli, ya. Nah, maknanya apa? Bimana infisakhil bai'i bitalafihi, ya. Maknanya itu batalnya akad, batalnya jual beli, ya, kalau misalkan barangnya itu rusak, ya. Barangnya apa? Rusak. Talaf, rusak tanpa ada kesengajaan dari si penjual. Jadi kalau misalkan apa ini ya, eh, apa namanya, barangnya rusak, ya, cacat gitu kan. Tiba-tiba misalkan kita kita beli hewan berarti mati gitu kan, kita beli barang itu rusak tidak bisa dipakai, ya. Nah, karena ini barangnya belum diserah terimakan, sehingga ini masih menjadi tanggung jawabnya si penjual, ya. Au itlaf bai'in, ya, atau dirusak oleh si penjual. Jadi karena keteledorannya barangnya jadi rusak, gitu. Ya, baik rusak karena ketidaksengajaan atau karena kesengajaan atau kelalaian. Nah, itu masih menjadi tanggung jawabnya siapa? Si penjual. Nah, akad akad atas barang itu sudah batal. Nah, kalau misalkan mau digantikan, ya itu nanti tergantung kesepakatan baru. Atau misalkan mau diganti dengan barang lain, ya itu, atau mau di refund uangnya itu, ya itu tinggal kesepakatan baru, ya. Tapi akad atas barang itu sudah batal, ya. Itu sudah batal. Mau diganti atau di refund itu ini kesepakatan baru, ya. Baik, kemudian wa thubutil khiyari bi ta'ayyubihi au ta'yibi bai'in au ajnabiyyin. Nah, kalau misalkan tadi kan rusak, ya, tidak bisa digunakan. Nah, sekarang masih bisa digunakan tapi ada kecacatan, ya, ada kecacatan. Nah, maka eh, dia mendapatkan apa, khiyar, mendapatkan khiyar atau pilihan apakah mau melanjutkan akad atau tidak. Dengan apa? Bita'ayyubihi. Nah, tadi terjadinya kecacatan, ya. Baik cacat. Ini kalau ta'ayyub berarti cacatnya itu sendiri, ya. Ya, masih bisa digunakan tapi terdapat tadi cacat, ya. Au bibain, atau si penjualnya ini yang mencacatkan barangnya. Au ajnabi, atau ada pihak eksternal, ya, yang ini membuat cacat barang tersebut, ya. Wa bi itlafi ajnabiyyin, atau tadi, ya, orang lain, pihak ketiga itu merusak barang tersebut. Falau talifa bi'afatin au atlafahul bai' in fasakhal bai'u. Nah, ini sebenarnya pengulangan, ya. Kalau misalkan barang itu rusak karena ada apa, faktor alam, misalkan ada faktor alam, atau misalkan ada ini ya, hama gitu kan, ya. Au atlafahul bai', atau dirusak oleh si penjual, infasakhul bai', infasakhul bai'u, maka jual belinya itu batal, ya. Ya, jadi ala kulli hal bahwa objek jual beli sebelum diserah terimakan ini menjadi tanggung jawabnya si penjual. Selagi belum diserah terimakan ini masih menjadi siapa? Tanggung jawabnya si penjual, ya. Walaupun apa, sudah dimiliki oleh, ya, sudah dimiliki oleh si pembeli, ya. Tapi kepemilikannya ini belum tetap, ya. Kepemilikannya ini belum tetap, ya. Nah, ini banyak deh kayak kasus sekarang tuh, kita kan lagi mau Idul Adha, ya. Idul Adha ini sekarang banyak yang menawarkan. Ada yang apa namanya, sistemnya misalkan beli, ya,
Kalau beli berarti kan ada ya sistem beli baik pakai DP atau tapi kalau pakai DP ya eh, tapi yang ini misalkan dia sudah serah uangnya sudah diserah terimakan semuanya ya. Kalau pakai DP itu agak rancu sebenarnya. Ya, ya karena ini pakai DP tapi akadnya apa ini? Salam kah? Karena otomatis hewannya masih di tangan si penjual sebenarnya. Nah, yang lebih selamat itu ketika misalkan dia sudah serah terima uangnya sepenuhnya, berarti ini kan sudah terjadi transaksi jual beli ya. Nah, tapi hewannya itu belum diserah terimakan ke pembeli. Nah, berarti kan otomatis masih tanggung jawabnya si penjual, ya, tanggung jawabnya si penjual. Nah, berbeda cerita kalau misalkan sudah serah terima tapi diwakalahkan, ya, tapi diwakalahkan ke si penjual untuk dijaga. Nah, ini itu beda ya. Kalau akadnya adalah misalkan si pembeli sudah serah terima kambingnya nih atau sudah serah terima sapinya, sudah tahu, udah serah terima dah, ya. Kemudian ya udah dititip aja di sini di kandang ini, ya. Karena saya juga nggak bisa ngerawatnya, ngejaganya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka tanggung jawabnya sebenarnya sudah ke pembeli, ya. Tanggung jawab sudah pembeli. Nah, si penjaga ini dia hanya menjaga saja, ya. Dan dia bertanggung jawab apa namanya tidak boleh lalai atas hewan tersebut. Sehingga kalau misalkan hewannya mati karena ketidaksengajaan ya, dia sudah menjaga gitu kan supaya tidak mati gitu ya. Pokoknya tidak ada unsur lalai di situ. Maka si penjual ini yang sudah menjadi wakil ya, nah ini tidak bertanggung jawab atas sesuatu kerusakan yang bukan karena kelalaiannya. Nah, berbeda cerita kalau misalkan dia lalai gitu dalam menjaga gitu kan. Lalai dalam menjaga, nah, maka eh, si apa namanya? Penjual yang sudah jadi wakil ini karena dia lalai maka dia wajib untuk mengganti gitu. Baik. Nah, adapun kalau misalkan tadi ya dia jual pakai DP tapi belum diserah terimakan dan harganya nanti fluktuatif. Nah, ini apa namanya? Akadnya ini bisa bermasalah ya. Bisa bermasalah, bisa tidak bermasalah ya. Bermasalah kalau itu dianggap sebagai jual beli ya. Karena kenapa? Karena saman atau harganya itu tidak diserah terimakan full dan barangnya belum diserah terimakan. Karena kan kalau jual beli itu imma uangnya diserah terimakan full atau barangnya diserah terimakan full ya. Atau dua-duanya sama-sama diserah terimakan. Kalau misalkan uangnya setengahnya ya, tapi barangnya belum diserah terimakan. Nah, ini kan seperti ini ya, baik apa namanya? Istisna ya. Istisna pun di mazhab Syafi'i itu tidak boleh gitu. Tapi istisna di mazhab yang lain pun itu terbatas pada barang-barang yang sifatnya itu apa? Inden ya. Yang sifatnya itu inden atau yang ada unsur sinaahnya atau dijual apa dibuat ya. Dibuat gitu kayak mebel gitu kan. Itu kan atau mebel atau rumah gitu. Nah, itu kan ada unsur sinaahnya. Sedangkan kalau hewan ini kan bukan bukan perbuatan yang di di apa sih namanya dibuat gitu ya. Barangnya sudah ada gitu. Ya. Nah, yang solusinya ya kalau misalkan tapi kita ini memberikan solusi untuk supaya si pembeli itu enggak apa dia udah ada niatan untuk berkurban gitu kan supaya uangnya nggak kepake ya
nggak apa-apa diserah terimakan dulu gitu kan uangnya ke si penjual gitu. Kalau memang untuk mengamankan uangnya si pembeli, ya mungkin caranya bisa dengan tabungan ya. Jadi uang itu transaksi belum terjadi, ya. Baru al-wa'du, ya. Al-wa'du baru janji. Dan uang itu bukan sebagai DP gitu kan. Uang itu hanya titipan gitu. Ya, uang itu dititip ke si pembeli, penjual, ya. Dan si pembeli itu baru merencanakan, belum akad. Ya. Nah, akad kapan? Akad terjadi ketika hari H gitu kan. Hari H dia mau membeli kambing itu. Baru ketika ini, nah uang yang dititipkan tadi itu sebagai DP gitu misalkan, ya. Nah, nanti sisanya baru dibayarkan. Gitu. Baik. Selanjutnya, wa itlāfu mushtarin qabdun wa in jahila annahu al-mabi'. Dan eh, kalau misalkan si pembelinya ini Mbak, yang merusak ya. Jadi bukan si penjualnya yang merusak tapi pembeli ya. Belum serah terima tapi yang merusak itu si pembeli. Maka itu sudah dianggap apa? Qabdun. Sudah dianggap serah terima. Ya. Wa in jahila annahul mabi', walaupun si pembeli tidak tahu bahwa itu adalah barang yang diperjualbelikan gitu. Baik, selanjutnya wa yabtulu tasarrufun walau ma'a bai'in binahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin fima lam yuqbad. Ya. Nah, ini juga tadi ya pembahasannya kita sudah eh, singgung. Apa hukumnya menjual barang yang belum diserah terimakan? Ya. Apa hukumnya jual barang yang belum diserah terimakan? Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau misalnya barangnya belum diserah terimakan, walaupun kita sudah beli ya barang itu sudah bayar full dan itu sudah menjadi milik kita, itu tidak boleh dijual belikan. Ya. Ya betul tasarrufun walau ma'aba'in ya. Tidak boleh ditasarrufkan ya. Di eh, apa ya tasarruf itu dialih tangankan ya. Tidak boleh dialih tangankan walaupun itu dialih tangan ke si penjual itu sendiri selagi belum apa belum serah terima walaupun yang membeli itu si penjual tadi. Ya, jadi serah terima dulu baru dijual gitu. Serah terima dulu baru misalkan disedekahkan. Serah terima dulu baru dihibahkan gitu. Ya, intinya tidak boleh ada tasarruf atau perpindahan tangan ya selagi dia belum qobed ya, selagi dia belum serah terima. Nah, eh, insya Allah nanti kita akan bahas ya qobed itu seperti apa ya. Apakah tidak ada apa sih namanya al-ainah, oh bai'ul inah ya. Kalau bai'ul inah eh, dia lebih ya tapi walaupun bukan bukan ini ya, lebih tepatnya kalau bai'ul inah itu dia ada unsur apa namanya hutang piutangnya ya, ada unsur hutang piutangnya. Ya misalkan gini, apa namanya? eh apakah kalimat tersebut dapat menjadi dasar untuk kondisi merusak berarti membeli Ustaz? Iya, ya mirip-mirip, ya mirip-mirip, ya. Walaupun yang terjadi di apa namanya pasar itu ya,
apa namanya? Kalau itu kan buk apa namanya belum terjadi jual beli ya, belum terjadi jual beli. Tapi lebih kepada dia itu domanul itlaf ya, tanggung jawab atas perusahaan ya, tanggung jawab atas perusahaan ya. Jadi bahasanya mungkin kurang tepat, tapi intinya ke sana. Kalau yang terjadi ya, yang terjadi di misalkan supermarket gitu kan, merusak berarti membeli ya, berarti kan dia domanul itlaf ya, domanul itlaf. Tanggung jawab atas kerusakan ya, tanggung jawab atas merusak. Walaupun misalkan kalau dalam literatur itu kan ada namanya itlaf, tadi ada namanya taib ya. Kalau taib itu kan membuat cacat, kalau itlaf itu kan membuat rusak yang tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, kalau misalkan taib ya dia seharusnya mengganti sesuai dengan porsinya proporsional ya. Iya, dia ganti rugi gitu kan. Ya, ganti rugi. Ya, pada intinya sih sebenarnya itu domain itlaf ya, domain itlaf. Walaupun kalau misalkan mau fair-fairan, sebenarnya dia itu hanya mengganti yang proporsionalnya aja ya, ya kan. Misalkan cacatnya sekian persen ya berarti dia hanya mengganti rugi sekian persen. Tapi kan yang banyak terjadi itu kalau misalkan walaupun cacatnya hanya sekian persen dia harus mengganti seluruhnya dan itu menjadi barangnya menjadi milik dia gitu. Kalau misalkan sebenarnya yang terjadi jual beli sih, tapi jual beli dengan pemaksaan ya. Ya, jual beli dengan pemaksaan sebenarnya. Apakah sah kalau misalkan huruf ya, hurufnya sudah berkembang seperti itu ya, dan memang itu sudah sama-sama saling tahu gitu ya, ya memungkinkan untuk disahkan, ya, memungkinkan untuk disahkan. Ya, sebenarnya yang terjadi itu jual beli sih, karena kalau dia hanya mengganti ruginya saja, ya, mengganti kerugian, ya apa namanya, eh, ya kerugian itu proporsional gitu kan, 50% berarti kerugian 50%. Tapi yang terjadi itu kan 50% tapi barangnya itu menjadi milik dia gitu, ya kan? Nah, ini berarti jual beli tapi dengan apa baya ijbari ya, baya ijbari. Nah, baya ijbari ini kan yang dibolehkan itu kalau misalkan oleh pemerintah gitu. Kayak misalkan dia terlilit hutang gitu kan. Nah, dia tidak bisa bayar hutang, ya hartanya dijual gitu secara ijbar, secara pemaksaan untuk apa, membayarkan hutangnya gitu. Nah, tapi ini ijbar karena ada urf, nah, urf yang berkembang. Nah, urf ini sudah saling disepakati ya. Al ma'ruf urfan kal masyruti syarton. Apa yang sudah menjadi urf itu seperti seperti syarat yang sudah dipersyaratkan. Nggak mungkin kan ya, walaupun ini perlu pendalaman lagi apakah ini sesuai dengan yang terjadi dalam madhab Syafi'i atau enggak ya. Kalau kita konteksnya madhab Syafi'i, tapi kalau misalnya kita memperluas konteks yang lebih luas lagi ya, memungkinkan sekali untuk disahkan transaksi seperti ini tadi dengan kaidah al-ma'ruf urfan kal masyhurati syartan. Kalau kita merujuk ke fikih klasik ya paling tadi kerusakan itu proporsional ya, itu proporsional. Jadi ketika kita merusak hanya sekian persen maka itulah yang kita ganti ruginya ya. Dan itu belum terjadi jual beli gitu kan. Tapi yang terjadi dengan eh, kerusakannya hanya berapa persen tapi kita suruh ganti semuanya dan itu barang itu menjadi milik kita. Ya. Ini sebenarnya jual beli tapi jual beli ijbari ya. Oke. Baik.
Terkait dengan bayinah tadi, ya, bahwa eh, akan tadi ada unsur hutang piutangnya maksudnya, ya. Jadi dia menjual dengan tempo, ya. Misalkan dia menjual barang dengan tempo, ya, eh, barangnya sudah duluan, ya, tapi uangnya belakangan, ya, uangnya belakangan. Misalkan si penjual apa, dia transaksi misalkan motor, ya, uangnya belakangan di 10 juta tapi belakangan, ya. Nah kemudian dijual lagi, dijual lagi ke orang yang sama gitu kan, ke orang yang sama dengan harga yang dengan harga yang misalkan lebih murah gitu, atau lebih tinggi gitu, ya. Tadi kan dia beli dengan harga yang misalkan 10 juta, ya, dengan harga 10 juta. Kemudian dia eh, apa namanya, dia jual lagi dengan harga 9 juta gitu. Dengan harga 9 juta gitu kan. Ada selisih 1 juta. Nah, si pembeli ini, ya, dia hanya bukan dia mengharapkan barangnya tapi dia mengharapkan apa? Uangnya. Nah, di situ karena objeknya bukan objeknya bukan si barang itu tapi objeknya adalah uang, ya. Pada intinya kan saya pengen menerima uang bukan menerima barang gitu, tapi dibuat seakan-akan kayak transaksi jual beli gitu. Jual barang, ya, dibeli secara apa namanya, tidak kontan, ya, kemudian dijual lagi, ya, nah secara kontan gitu. Nah si pembeli ini mendapatkan uang, ya kan, barangnya mah nggak ke dia gitu, ya, tapi masih di penjualnya gitu. Ya walaupun mazhab Syafi'i cenderung mensahkan akad seperti ini karena sudah terjadi serah terima barang, ya, serah terima barang, tapi memakruhkan, ya, karena ada hadis yang melarang, tapi dipahami oleh mazhab Syafi'i ini sebagai makruh, ya, bukan perbuatan yang haram. Kalau di mazhab Maliki dengan tegas, ya, ini enggak, ini haram karena ini menjadi pintu celah untuk perbuatan riba. Ya karena kan tadi utangnya 10, nah dia dapat 9. Nah, ada keuntungan si penjual tadi dia 1 juta. Ya, ya. Jadi dia dapatnya 9 juta, tapi yang harus dibayar itu 10 juta. Ya, ini kan riba sebenarnya. Ya ada celah ke arah riba. Ya. Memang kalau kaitannya dengan eh, yang berkaitan dengan celah-celah riba, ya, segala praktek apapun yang memiliki celah riba, kalau dalam mazhab Maliki itu cukup ketat, sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang penting, ya, secara akad, rukun dan syaratnya itu terpenuhi, walaupun menjerumus, ya, ke arah riba. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh berpindah tangan kalau misalkan belum dimiliki, ya. La tabi' ma laysa indak itu menjadi dasarnya. Kalian atau janganlah kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki, ya. Atau di riwayat yang lain itu kalau tidak salah, ya, apa, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Janganlah kamu menjual sesuatu sampai engkau apa, sudah diserah terimakan gitu, ya. Sudah serah terima barang tersebut. Kalau belum, maka jangan dijual beli. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah barang itu masih ada atau tidak, gitu. Ya, kita misalkan mau jual beli eh, mobil, ya. Nah, mobilnya ini sudah menjadi milik kita, tapi kebetulan belum diserah terimakan. Tapi kita sudah jual kembali ke orang lain. Nah, mobil ini kita tidak bisa memastikan karena belum di tangan kita, karena belum, ini masih gambling, kan, masih gambling, ya.
apakah ada atau tidak nanti pas eh, waktu serah terima. Oh ternyata pas mau serah terima ke si pembeli, mobilnya nggak ada, mobilnya kecurian misalkan. Nah, karena tidak bisa dipastikan, maka Rasulullah melarang transaksi seperti ini. Ya, ya silakan Mas Jabar. Ya Ustaz, terkait dengan yang eh, domannya si penjual ini. Pertanyaan saya itu, sampai kapan si penjualnya ini bertanggung jawab atas barangnya? Apakah sampai barang itu nyampe di tangan pembelinya, diterima oleh dia atau misal wakilnya gitu. Jadi meskipun si penjualnya kirim lewat JNE, terus di tengah jalan JNE-nya kecelakaan gitu, barangnya rusak, ya itu masih ditanggung jawab penjualnya, meskipun dia udah nggak pegang, atau kayak gimana. Terus kalau seandainya kan, kalau di eh, yang terjadi sekarang, penjual dan pembeli itu biasanya kesepakatan, Ustaz. Ongkos kirimnya siapa yang nanggung nih, antara penjual atau pembeli. Kalau seandainya ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli misalnya, ya udah saya beli dari kamu, barangnya kirim ke saya yang bayar ongkos kirimnya. Nah, kalau seandainya seperti itu, apakah hmm, si penjualnya ini tetap menanggung doman dari barangnya selama di perjalanan atau gimana gitu, Ustaz? Ya, ini terkait dengan kerusakan ya. Ya, eh, oke. Misalkan ongkos kirimnya berat. Kalau misalkan pengirimannya itu ditanggung oleh si apa namanya penjual, ya, berarti kan ini masih menjadi tanggung jawab si penjual ya. Artinya misalkan si pembeli dia nggak mau tahu kecuali barang itu sudah sampai di tangan dia gitu kan. Nah, ada kasus misalkan dia apa namanya? Tapi kan kebanyakan memang gini kan, Mas Jabar, yang terjadi itu apa namanya? Ongkosnya apa? Kan bisa di refund kan? Bisa di refund atau misalkan bisa di reject gitu kalau misalkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan yang lainnya gitu. Nah, ini kan berarti di situ kita lihat ini ini masih menjadi tanggung jawabnya si penjual. Betul nggak? Hah? Yang terjadi seperti itu kan? Iya, Ustaz, tapi biasanya kalau misal yang Hmm. sifatnya tadi misal pembeli yang bayar ongkos kirimnya dan lain-lain yang ngatur pengiriman barangnya, biasanya penjual langsung Ah, lepas ini tangan, menjadi Ustaz. tanggung jawab si pembeli gitu. Biasanya ya udah penjual pas tangan pembelinya itu udah saya paketin gitu, terpenjualnya pembelinya yang atur pengiriman Ah, barangnya. itu biasanya terjadi kalau misalkan harus ambil sendiri kan? Eh, Biasanya kalau kalau sifatnya antara perusahaan dengan perusahaan gitu, misal supplier sama distributor gitu, Hmm. eh, si pembelinya itu sudah punya rekanan untuk kurirnya. Hmm. Hmm. Jadi dia sudah punya kontrak dengan kurirnya, karena dia sudah percaya dengan kurirnya, udah kalau setiap si pembeli ini beli barang dari penjual manapun, dia akan selalu Hmm. pakai kurir ini gitu. Oh gitu, ya ya Makanya ya ya. nanti si pembelinya akan bayar apa namanya, bayar ongkos kirimnya, terus ngatur kapan barang itu barang itu akan dijemput oleh si kurirnya, Ya ya. Kalau kayak gitu gitu gitu. berarti kan memang konteksnya si kurir ini sudah menjadi wakil daripada si pembeli gitu. Wakil dalam mengkobetnya gitu. Wakil dalam mengkobet si barang tersebut gitu. Ya berarti tanggung jawab si penjual sudah berakhir di situ. Nah, ada cerita yang terjadi di marketplace kalau tidak salah ya. Ya terjadi ke marketplace kan itu kan dia apa sih itu masih menjadi tanggung jawabnya si penjual gitu. Ya. Ataupun nanti ya bagaimana akadnya dengan si apa namanya si kurir ya. Apakah nanti pakai biaya pengamanan atau enggak gitu kan. Kalau biaya pengamanan berarti kan tanggung jawabnya sudah berganti ke si kurirnya gitu. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan memang si apa namanya si mustari ini sudah
mewakalahkan mewakalahkan kurir atau baik pihak ataupun perorangan, ya. Nah, itu berarti tanggung jawab si penjual sudah ini apa namanya, sudah bebas tanggungan gitu. Ya, sudah bebas tanggungan. Nah, tapi kalau misalkan si pembeli ini mensyaratkan barangnya harus sampai sampai ke tangan dia, berarti ya itu mesti menjadi tanggung jawabnya si penjual gitu. Ya. Karena ada kan, kalau mau diambil aja ke sini, oke, saya nggak mau ngambil, saya kirim aja pakai Gojek atau pakai Grab gitu kan. Nah, habis kan di situ sudah menjadi tanggung jawabnya si pembeli gitu kan. Sudah menjadi tanggung jawab si pembeli gitu. Ya, baik. Saya kira bisa dipahami ya. Baik, kemudian apa namanya? Tadi kan kalau misalkan dia belum qabul, ya, tidak boleh untuk dipindah tangankan karena tadi dia lam yudman. Ya. Di hadis disebutkan di beberapa redaksi itu tidak boleh jual beli barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ya, redaksinya lam yudman. Ya. Jadi memang kenapa tidak boleh dijual, ya, barang yang belum dikobat karena kita tidak bisa memastikan apakah barang itu, ya, ada atau tidak saat nanti serah terima, ya, saat nanti serah terima itu ada apa tidak barangnya. Nah, ini berbeda. Ini konteksnya adalah yaitu jual beli barang yang sudah definitif, ya. Beda cerita kalau misalkan barangnya inden, ya, atau baik mausuf, ya, baik mausuf fi dhimmah. Barangnya itu deskriptif, ya, inden tadi, ya. Nah, kalau konteksnya seperti ini maka sudah pasti, ya, kita belum memiliki barangnya, ya. Nah, makanya akad salam itu kenapa diperbolehkan, ya, karena si penjual ini dia menjual itu berdasarkan deskripsi, bukan berdasarkan barang yang sudah definitif gitu. Makanya dia boleh menjual barang yang padahal dia sendiri belum tahu barangnya nanti dapat atau enggak, gitu kan. Tapi dia menjual ke si pembeli, ya, berdasarkan deskripsi. Jadi nanti pas serah terima dia pastikan ada, ya, sesuai dengan deskripsi yang diminta oleh si pembeli kan gitu. Nah, makanya konteks jual beli yang tidak boleh sebelum diserah terimakan ini adalah barang yang sudah definitif, ya, sudah, oh, ini mobilnya si Fulan gitu kan, mobilnya si mobil A gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh gitu. eh Maka kalau misalkan kita lihat, ya, ini kan banyak sekali ya kata-kata yang baru gitu, ya, yang terjadi khususnya di jual beli online gitu kan. Nah, ini kan apa, ini kan banyak sekali yang terjadi gitu, ya, jual beli tapi dia belum memiliki barang tersebut, ya, barang tersebut. Nah, memang amannya kayak misalkan contoh kayak dropshipper gitu kan, kayak dropshipper. Iya, amannya dia menggunakan akad apa? Akad salam, ya, yaitu berdasarkan deskripsi, ya, deskripsi bahwa yang dia jual itu memang barang-barang yang ada deskripsinya, ya, inden gitu kan. Nah, dia jual ya sesuai dengan deskripsi, kemudian uang dia terima, ya. Nah, baru nanti diserah terimakan ke si pembeli gitu. Ya. eh Kemudian juga atau dia menjadi agen, ya, agen dari si apa namanya, si penjual yang utama, ya. Kalau dia menjadi agen ya itu tidak menjadi masalah, berarti kan dia sifatnya sharing profit gitu kan. Setiap barang yang dia jual
maka dia dapat profit sekian gitu. Baik, ya maklar gitu kan. Ya, ya ada izin. Nah, kalau sekarang tuh affiliate ya. Kalau affiliate itu kan dalal ya. Dia menunjukkan barang. Ya, kalau dia apa namanya sifatnya hanya menunjukkan barang bukan jual beli langsung ke dia, tapi dia menunjukkan barang. Nah, penjualnya ya penjual asli gitu. Ya. Nah, itu apa namanya diperbolehkan juga ya affiliate. Nah, tapi yang agak riskan memang kalau misalkan dia jual belinya itu jual beli muayyan. Ya, jual beli definitif ya tanpa izin si pemilik asalnya ya tanpa dideskripsikan nih. Manusia mau jual mobilnya si Fulan, nggak tahu itu mobilnya beneran yang jual itu atau enggak gitu kan. Tanpa izin dulu. Ah, dia udah maklarin tuh udah ngejual barangnya si Fulan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi yang boleh itu kalau itu dideskripsikan ya supaya apa? Supaya nanti ketika hari H eh, peserah terima barang itu memang barangnya itu aman gitu. Ya ada barangnya. Ya silakan yang resen. Pak Fajar. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Afan Ustaz, bertanya Ustaz. Kalau Hmm, umpama ada maklar Ustaz, menjualkan tadi umpama mobil lah, hmm, atau tanah gitu. hmm. Terus eh, biasanya kan ada persen apa ya namanya, upah gitu ya, fee ya, Ya, fee dari pemiliknya gitu. hmm, Umpama 2,5%. Terus sama pemiliknya itu diizinin kalau mau ditambah jualnya umpama harganya 100 juta. Terus nanti ini pokoknya udah net 100 juta, nanti saya kasih apa namanya fee 2,5%. Tapi kalau mau dijual lebih ya silahkan. Nanti lebihnya itu buat antum umpama gitu. Itu halal apa enggak sih? ya Jazakumullah syarat khairan. ya, terkait dengan apa namanya itu kan dia sebagai samsaroh ya dan samsaroh ini kan tadi makelar ya dia kan sebagai apa namanya ajir ya eh, orang yang melakukan transaksi apa namanya sewa ya, apa jasa ya jasa dan syarat dalam upah itu pengupahan dalam bidang jasa itu memang harus jelas ya kalau di lembaga Syafi'i itu harus jelas. Nah, kalau yang seperti itu kan sebenarnya belum jelas ya. Nah, tapi ya apa namanya terkait dengan hukum yang seperti tadi itu memang di dalam mazhab yang lain walaupun tadi khilaf sebenarnya ya, tapi ada yang membolehkan, ya ada yang membolehkan. Asalkan memang berdasarkan apa namanya kesepakatan, ya berdasarkan kesepakatan. Tapi pada intinya kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu harus upahnya harus jelas misalkan berapa puluh ribu berapa berapa juta gitu kan miliar gitu terkait dengan pekerjaannya tapi kalau upahnya adalah apa margin ya upahnya margin dari harga jual dia dengan harga jual asli nah ini kan sebenarnya belum ada kejelasan secara upahnya ya nah ini eh, kalau tidak salah di dalam mazhab Syafi'i itu tidak berboleh karena di sini belum jelas ya. Tapi di dalam mazhab yang lain, setahu saya itu diperbolehkan ya. Asalkan memang ada kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu. Ya, wallah taala.
Mohon maaf Ustaz, itu nambahin tadi kalau hitungannya saya Fajar Ustaz, Fajar yang Ya. lain. Itu kalau Nah, dihitung dari persentasi boleh nggak Ustaz? iya, nggak apa-apa juga. Ya, walaupun tadi kalau dalam madhab syafi'i itu harus ini apa? Kalau dalam madhab syafi'i ya, kita bicara madhab syafi'i ya, dia harus jelas berapa rupiahnya. Tapi kalau di dalam madhab syafi'i, di dalam madhab yang lain tadi boleh bentuknya persentase, bentuknya margin, asalkan memang itu disepakati gitu. Hmm. Ya kan pada intinya ya, yang namanya jasa ataupun barang kan itu antarodin ya, saling rela gitu antara kedua belah pihak. Seperti itu mungkin Pak. Jadi yang terjadi di tengah masyarakat tadi bisa pakai persentase atau pakai margin. Ya. Nah itu diperbolehkan walaupun memang bukan di dalam madhab syafi'i. Mm. Ya. Nih ada sebagian ulama yang membolehkan dengan persentase. Ya. Baik, kemudian ada lagi, sebelum kita lanjut, yang mau didiskusikan. Kita lanjut ya. Baik, oh ya, kemudian apa namanya, qobot ya. Qobot itu kan ada yang qobot hukmi, ada yang qobot apa namanya itu, qobot hakiki dan qobot hukmi. Ya, qobot itu ada yang serah terima, memang perpindahan tangan ya secara hakikat. Ada yang perpindahan tangannya itu secara hukum ya, secara hukum tapi tidak secara hakikat. Ya. eh Kayak misalkan jual beli emas ya, jual beli emas. Kita sebenarnya waktu itu sudah pernah kita singgung ya terkait dengan jual beli emas tidak kontan ya, atau jual beli emas online ya, jual beli emas online itu bisa memungkinkan untuk disahkan kalau misalkan kita memahami bahwa serah terima di situ serah terima secara hukum ya. Hukum artinya kita sudah punya kendali penuh ya atas barang yang ada di online tersebut ya. Ya, kendali penuh ya, dan kita bisa menjualkan kembali ke orang lain gitu ya. Apalagi di zaman sekarang walaupun transaksinya online gitu ya, ya beberapa barang itu kalau misalkan itu sudah bisa kita kuasai secara penuh ya, walaupun secara fisiknya kita belum serah terima, bisa memungkinkan itu dihukumi sebagai serah terima gitu ya, serah terima ya. Tinggal nanti bagaimana kita memahami ya, eh, terkait dengan barang tersebut atau terkait dengan serah terima tadi itu apakah itu sudah dianggap serah terima secara hukum atau belum ya. Yang penting kita memiliki kuasa penuh atas barang itu ya, memiliki kuasa penuh atas barang itu ya. Kalau kita memiliki kuasa penuh atas barang itu walaupun secara hakikat belum serah terima ya, itu sudah dianggap qobot ya, sudah dianggap qobot atau serah terima. Oke, oke. Saya kira ini kita lewat ya karena ini berkaitan dengan perbudakan ya. Artinya eh,
karena zaman sekarang ya jarang, sudah tidak ada lagi perbudakan, maka kita lewati dulu. Baik, selanjutnya yaitu waqabdu ghairi manqul. Nah, ini terkait dengan apa namanya, tata cara serah terima ya. Setiap barang itu berbeda tata cara serah terimanya. Ya. Mungkin ini kita akan mending pembahasannya di pekan depan ya. Baik, mungkin cukup sekian ya apa yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan, saya akan tutup ya sampai sini dulu pembahasan kita. Baik, semoga apa yang di... Itu Ustaz, Oh ya, silakan. mau, mau tanya Ustaz, Hmm. apakah khabar hukmi itu tercakup kepada umpama ini murabahah bil wakalah Ustaz, murabahah bil wakalah. Kan di fatwa MUI atau di KHS itu kan apa namanya, untuk yang diwakilkan kepada istilahnya kalau di ini di bank syariah debitur Hmm. lah gitu sob. Nah Iya. itu apakah ketika kita diwakalahkan terus dapat wakalah dari si bank terus kita untuk membeli sebuah rumah, apakah secara prinsip itu yang dimaksud secara prinsip itu obat ini apa namanya boleh nanti diakadkan setelah makalah selesai itu baru diakadkan murabahahnya, walaupun dengan nota gitu Sob. Apakah begitu udah sah Sob? Iya. Terkait dengan wakalah itu sendiri yang di bank syariah, saya pribadi sih, kayak saya pribadi ya, tapi tidak bisa apa namanya, harus mendalami lagi terkait dengan apa namanya, maksud dan tujuan dari wakalah itu sendiri yang dimaksud oleh DSN MUI. Tapi yang saya pahami ya, memang ada dalam tanda kutip gitu ya, ya kurang lah ya. Dan kalau kita merujuk ke madhab Syafi'i sendiri pun, yang namanya qabid wal mukbid, qabid wal mukbid, orang yang menerima dan orang yang menyerah terimakan itu tidak boleh satu orang gitu. Nah, ini kan yang terjadi ini, si pembeli ya, si nasabah ya, beliau yang membeli dan beliau yang menyerah terimakan kan gitu. Nah, bersatunya qabid wal mukbid, ya, bersatunya qabid wal wal mukbid. Sebenarnya ini bukan qabdun hukmi. Permasalahannya bukan di apakah ini qabdun hukmi atau bukan. Yang saya lihat ini ittihadul qabid wal mukbid. Ya, ittihad. Kalau serah terimanya ya apa namanya? Kalau serah terimanya ya sudah serah terima hakiki, ya serah terima hakiki. Cuma kan di sini si bank ini mewakalahkan, ya mewakalahkan si nasabah untuk dia serah terima dan juga dia menyerah terimakan kan gitu. Paham ya? Jadi di satu sisi dia jadi bertindak sebagai yang menyerah terimakan barang, apa, uang ke si penjual, dan dia bertindak sebagai penerima dan juga dia menerima langsung apa namanya, barang tersebut gitu. Ya. Itu keakal-akalan hukum gitu Sob, ya. Kalau kalau secara ini gitu Sob, ya. Soalnya Ya kan saya banyak tuh Sob, bukan kapasitas murabahah saya bil untuk. wakalah. Ya, tapi kalau ini permasalahannya saya lihat itu seperti apa, apakah ini masuknya ke permasalahan ittihadul qabid wal mukbid. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh ittihadul qabid wal mukbid dalam mazhab Syafi'i. Cuma kayaknya ada yang memperbolehkan gitu, ada yang memperbolehkan. Cuma eh kalau dalam
apa namanya, ininya sebenarnya ya agak riskan gitu ya, agak riskan karena celah untuk tidak bertindak murabahah jatuhnya, malah nanti jatuhnya jadi apa ya, utang piutang biasa gitu kan. Nah, celahnya nanti di situ gitu, celahnya di situ. Ya Ustaz, soalnya kebanyakan kayak gitu Ustaz. Iya, Apa namanya, murabah akadnya sudah di awal, awal iya, akadnya itu murabah sudah di awal, tapi uangnya diserahkan ke debitur dan apa namanya, setelah diserahkan ke debitur baru iya, dibeli oleh debitur gitu Ustaz. Tapi setelah itu tidak ada jual belinya Ustaz. Jual belinya udah dilakukan di awal gitu. Makanya kayak 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 apa namanya? Nih saya kasih uang sekian nanti kembaliin sekian ya gitu sob. iya, dalam bentuk Kalau faktur buat kan, saya begitu sob. biasanya dalam bentuk Begitu faktur sob. ya. Cuma kadang Ya, fakturnya kembali atau enggak, kadang juga tidak apa sih namanya, tidak ada follow up gitu. Ada yang ada follow upnya gitu, ada yang tidak gitu kan. Nah, memang ini menjadi PR lah ya, menjadi PR, tantangan juga di bank syariah ya, khususnya di akad murabah ataupun akad-akad yang lainnya, karena eh, masalah dasarnya yaitu ya, bank itu kan lembaga intermediasi kan itu ya. Dia hanya boleh menjembatani antara si pemilik modal dan apa namanya, orang yang mau modal gitu kan. Dia menjembatani dua pihak itu. Ya, pasti dalam prakteknya ketika kita mau mensyariahkan, walaupun eh, dengan tadi ya, ya pasti memiliki beberapa inilah apa, tantangan tadi ya. Salah satunya ya dengan wakalah tadi ya, dengan wakalah. Ya mungkin karena terbenturnya aturan ataupun yang lainnya kan gitu ya. Cuma kalau misalkan kita memakai prinsip kebolehannya ittihadul qabid wal muqbid, itu menjadi ya sebenarnya jalan keluar gitu. Walaupun tadi masih banyak celahnya ya, dan banyak resikonya ya, resiko syariahnya ya, resiko syariahnya ataupun resiko yang lainnya. Artinya tadi yang akadnya harusnya murabaha, jual beli barang kendaraan ataupun rumah, tapi ternyata dipakai buat yang lain kan gitu ya. Bahkan ada beberapa praktek itu yang dia eh dibantu, dia cuma butuhnya duit ya, ya udah kita skemakan merubah aja gitu kan, seakan-akan kita mau renov rumah ataupun mau beli rumah gitu. Padahal rumahnya nggak ada gitu, yang ke si nasabah cuma uangnya doang. Tapi ala kulihal ya, eh, ini sebagai jalan ya, ya, atau upaya lah ya, upaya dari para masyayikh ya di Indonesia, ulama di Indonesia, untuk mensyariahkan transaksi keuangan yang ada ya. Ada. Karena kalau kita mau jujur-jujuran, kita umat Islam belum bisa memiliki sistem keuangan ya yang bisa menjadi pengganti daripada sistem bank perbankan, yang bisa kita apa namanya, kita lakukan adalah ya meniru ya, meniru sistem itu dan kita perbaiki akad yang tidak sesuai dengan eh, syariah gitu. Itu mungkin yang baru bisa kita perbuat. Karena kalau sistem syariah itu sendiri kan kita berbasis sharing profit ya, yang memang benar-benar sharing profit, benar-benar antara pemilik modal dan investor, orang apa, amil ya. Itunya benar-benar terjalin. Tapi kan kalau sistem bank kan dia, bank itu pengennya untung terus gitu. Ya, dia nggak mau bermain di sektor real gitu. Ya, benar-benar dia terjun untuk ke sektor real itu kan permasalahan di situ. Bagaimana bank itu harus resikonya rendah gitu kan. Nah, itu kan prinsip yang sebenarnya eh, bertentangan sebenarnya dengan yang dalam Islam. Kalau Islam kan yang namanya risiko yang berbanding lurus dengan keuntungan kan gitu. Nggak ada orang tuh untung terus tapi minim resiko. Nah, prinsip dasar bank aja sudah
Sebenarnya situ sebenarnya sudah eh, tidak sejalan dengan Islam. Tapi eh, mau gimana lagi, kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Ya, otomatis kita coba cari jalan yang untuk meminimalisir ya, meminimalisir bagaimana supaya ya sudahlah ya, eh, kita bisa tetap sesuai dengan syariat ya, walaupun di situ ada kendala-kendala gitu. Ya, ya kita mungkin perjuangkan ya, ya apa namanya, kita terus apa namanya support gitu ya. Semoga ke depannya ada solusi-solusi yang memang tidak perlu eh, ya dalam tanda kutip itu memanipulasi gitu ya, atau eh, ya apa namanya, seakan-akan syariah padahal di situ banyak risikonya gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Hmm. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya, cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup membaca hamdalah majelis. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.